Pak Mahendra, bagaimana pandangan Anda terkait rencana kenaikan PPN menjadi 12%? Ya, ini kami juga mohon kepada pemerintah untuk juga mengerti ya. Industri logistik itu terdiri dari rantai pasok, supply chain dan logistik ya. Di mana indeks Indonesia itu 14,29% terhadap GDP. Jadi magnitude dari angka itu besar sekali. Nah, kalau kita mapping kegiatan rantai pasok dan logistik itu terdiri dari import, kalau untuk produksi ya, import raw material itu dia akan melalui jalur first mile, mid mile, dan last mile. Jalur first mile itu antara lain melalui cross border. Ketika kita membutuhkan raw material untuk produksi, itu melalui cross border sudah terlibat di situ di dalamnya pajak. Ada PPN di situ. Kemudian setelah kita keluar dari pelabuhan, kita angkut melalui transport. Itu juga mengandung PPN. Ketika kami kirim ke dalam gudang, ketika gudang itu dikelola oleh pihak ketiga, transaksi di dalam situ jasa logistik, di dalamnya juga mengandung PPN. Setelah menjadi barang jadi, mau dikirim ke area-area distribusi dengan alat angkut, itu juga ada PPN. Kemudian pengelolaan gudang distribusi ketika itu disampaikan dikelola oleh pihak ketiga, di outsource gitu ya, itu juga mengandung PPN. Ketika kita angkut sampai last mile ke customer akhir, itu pun mengandung PPN. Bayangkan snowball effect, ketika 1% dinaikkan, itu mengakibatkan rantai pasok itu akan terdampak terhadap kenaikan PPN. Kemudian di samping itu, cash flow dari industri ini juga akan naik karena akan terlibat sekian persen terhadap nilai jasa tadi. Kita butuh cash flow yang lebih besar ya untuk membayar PPN tersebut. Nah, yang ketiga kita berharap pemerintah juga melihat bahwa kalau ingin meningkatkan daya saing, di mana Indonesia saat ini mencanangkan diri menjadi negara industri untuk 2045, maka daya saing itu harus kita pikirkan mulai dari sekarang. Jadi bukan ketika shortage fiskal pemerintah kemudian dinaikkan pajaknya. Ya, jasa logistik atau industri logistik ini adalah enabler dari supply chain. Sementara supply chain itu adalah kunci kemenangan dari produk Indonesia untuk bersaing di luar negeri atau di dalam negeri untuk efisien, dan kemudian kita bisa bersaing di luar negeri. Yang terakhir adalah industri jasa logistik ini adalah economic engine juga. Di dalamnya ada jutaan manusia yang terlibat dalam industri ini gitu loh. So snowball effect-nya lumayan besar sekali. Baik, Pak Mahendra, apa sih dampak utama yang sekiranya Asosiasi Logistik Indonesia prediksi ini terhadap industri jika PPN naik? Ya tadi itu kan kalau dari sisi kegiatan logistik, perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain, penyimpanan, inventory carrying cost, dia adalah bagian pembentuk dari harga sebuah produk. Dia adalah struktur cost. Nah kalau cost ini memang pemerintah bilang pajak itu bukan bagian dari cost karena dia bisa di-reimburse. Tapi cash flow terhadap kegiatan itu akan meningkat ketika PPN dinaikkan 1% dalam rangkaian yang saya bilang tadi. Seperti itu. Apakah ada pengurangan pegawai dengan adanya wacana PPN 12% atau seperti apa Pak? Dampak yang paling mengerikan jika memang PPN nanti disahkan pada Januari 2025? Ini kan sebetulnya seperti saya bilang tadi, kita pemerintah membeli alert bahwa 2025 situasi ekonomi tidak baik-baik saja. Kan gitu, globally begitu. Kemudian akan berdampak kepada nasional. Ya kan kita harus alert. Nah kalau umpamanya tiba-tiba daya beli turun, kan kemarin katanya pemerintah menyatakan 5 bulan terakhir ini deflasi. Nah deflasi ini kan bisa diterjemahkan dari beberapa angle ya, antara lain daya beli turun umpamanya. Kalau daya beli turun berarti volume penjualan akan turun. Kalau volume penjualan akan turun, volume logistik dan rantai pasok juga turun. Sehingga dengan kapasitas kita yang sekarang kita set sekian ini akan turun di tahun depan gitu. Nah kan kita harus efisiensi kalau begitu. Gitu.
Jadi kita Baik. berharap pemerintah lebih wise, lebih bijaksana melihatnya secara helikopter view, bahwa industri rantai pasok dan logistik ini adalah enabler dari sebuah industri atau produk dibuat di Indonesia. Nah, sementara posisi kita adalah kurang bersaing dibandingkan negara lain. Makanya gelontoran produk dari luar banyak masuk ke Indonesia dengan alasan dari luar lebih murah. Kan gitu. Kita disuruh di-challenge untuk kita bisa efisien dan berperang terhadap produk itu gitu, produk luar itu gitu. Ya, kalau gitu tolong dibantu dong, sama-sama kita dibantu untuk diberi insentif. Justru diberi insentif bukan malah ditambah beban. Karena itu adalah pembantu struktur cost. Gitu loh. Ya. Jika menurut Asosiasi Logistik Indonesia, Pak Mahendra, ini sektor mana yang akan paling terdampak di industri ini? Bisnis logistik besar, bisnis menengah atau kecil, atau semua rata? Kan tadi saya bilang, logistik atau industri jasa logistik ini adalah enabler dari kegiatan supply chain. Apakah itu produk di level bawah, menengah, atas? Sementara dia tercantum di dalamnya NPWP atau apa namanya sebagai wajib pajak, pasti kena kan? Kan sekarang udah link semua. Begitu loh. Tinggal masalahnya siapa yang bisa bertahan, siapa yang bisa meraup volume lebih besar dari yang ada di lapangan, ya mungkin dia yang menang. Tapi kan kita nggak bisa ngelihat, sebagai pemerintah nggak bisa ngelihat hanya dari sisi itu. UMKM ini kan, atau menengah ke bawah ini kan tetap harus dijaga, karena dia penyumbang GDP juga dalam ekonomi Indonesia. Baik. Sejauh ini apakah sudah ada pembicaraan terkait kekhawatiran ini, Pak Mahendra, dengan pemerintah? Belum, bahkan baru sebulan pemerintah. Belum. Tapi Oke, kita baik. kaget ketika Menteri Keuangan menyandangkan itu kekeh akan diterapkan 1 Januari. Nah, itu dia. Itu kita sempat kaget. Dan beberapa kesempatan kita bicara coba ditunda dulu gitu.